Ya, good. Thank you. Lanjut, Mbak. Bentar Bu. Mana tadi PPT? Komplikasi utama yang berkenan dengan penyakit ulkus peptikum pada umumnya adalah satu, hemoragi dibuktikan oleh hematemesis dengan Guaian feses positif. 2. Perforasi dibuktikan oleh awitan tiba-tiba nyeri hebat disertai dengan abdomen kaku seperti papan dan gejala shock. Yang ketiga, obstruksi. Komplikasi ini lebih umum pada ulkus duodenal yang terletak dekat pilorus. Ini disebabkan oleh kontriksi jalan keluarga sitrix sebagai akibat dari edema dan jaringan perut dari ulkus yang berulang. Yang kedua, secara etiologi, ulkus peptikum bisa muncul pada lambung, duodenum bagian pertama usus kecil, atau kerongkongan atau osofagus. Berikut adalah beberapa penyebab ulkus peptikum yang perlu diketahui. 1. Infeksi bakteri Helicobacter pylori. 2. Penggunaan obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen, aspirin, atau dislofenak. Yang ketiga, kebiasaan merokok dan minum alkohol. Yang keempat, stres yang tidak segera diatasi. Gejala-gejala ulkus peptikum. Gejala-gejala beberapa hari, minggu, atau beberapa bulan, dan bahkan dapat hilang hanya sampai terlihat kembali, sering tanpa penyebab yang dapat diidentifikasi. Gejala umum yang akan dirasakan jika mengalami penyakit ulkus peptikum adalah nyeri atau perih pada perut. Rasa sakit tersebut muncul karena terjadinya iritasi akibat asam lambung yang membasahi luka. Gejala ini biasanya berupa rasa nyeri yang 1. Muncul pada malam hari, 2. Terasa makin parah saat perut kosong, 3. Menyebar ke leher, pusar hingga punggung, 4. Hilang lalu kambuh beberapa hari atau minggu kemudian, 5. Umumnya berkurang untuk sementara jika makan atau mengonsumsi obat penurun lambung. Cara pencegahan ulkus peptikum. Ulkus peptikum dapat dicegah dengan menghindari hal-hal yang memecah perlindungan lambung dan meningkat sekresi asam lambung. Pencegahan ini dapat meliputi mencegah meminum alkohol, merokok, mengkonsumsi aspirin, obat antiinflamasi non-steroid, dan kafein. Mencegah infeksi H. pylori adalah dengan cara menghindari makanan dan air yang terkontaminasi dan mengikuti standar kebersihan pribadi. Cuci tangan hati-hati dengan air hangat dan sabun setiap setelah dari kamar mandi, mengganti popok dan sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salim Rumrah. Mana ini? Mana? Oh, nggak ada juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ricky. Patofisiologi peptikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patofisiologi ulkus peptikum. Ulkus peptikum terjadi pada mukosa gastroduodenal karena jaringan ini tidak dapat menahan kerja asam lambung pencernaan atau asam hidroklorida dan pepsin. Sekresi lambung terjadi pada 3 fase yang serupa. 1. Sepalik. Fase pertama ini dimulai dengan rangsangan seperti pandangan, bau, atau fase makanan yang bekerja pada reseptor kortikal cerebral yang pada giliran yang merangsang saraf vagal. 2. Fase lambung. Pada fase ini asam lambung dilepaskan
sebagai akibat dari rangsangan kimiawi dan mekanis terhadap reseptor di disbanding lambung. Refleks vagal menyebabkan sekresi asam sebagai respon terhadap distensi lambung oleh makanan. 3. Paseus. Pada fase ini asam lambung dilepaskan sebagai akibat dari rangsangan kimiawi dan mekanis terhadap reseptor di disbanding lambung. Refleks vagal menyebabkan sekresi asam sebagai respon terhadap distensi lambung oleh makanan. Asam hidroklorida disekresikan secara kontinu, tetapi sekre meningkatkan karena mekanisme neurogenik dan hormonal yang dimulai dari rangsangan lambung dan usus. Bila asam hidroklorida tidak dibufer dan tidak dinetralisasi, dan bila lapisan luar mukosa tidak memberikan perlindungan, asam hidroklorida bersama dengan pepsin akan merusak. Oleh karena itu, seseorang mungkin mengalami ulcus pepticum karena satu dari dua faktor ini. A. Hipersekresi asam pepsin. B. Kelemahan barer mukosa lambung. Apapun yang menurunkan yang mukosa lambung atau yang merusak mukosa lambung adalah ulcerogenik, salisilat, dan obatan inflamasi non-steroid lain. Alkohol dan obatan inflamasi masuk dalam kategori ini. Sindrom Zollinger-Ellison dicurigai bila pasien datang dengan ulcus pepticum berat atau ulcus yang tidak sembuh dengan terapi medis standar. Diare dan steator lemak yang tidak diserap dalam feses dapat ditemui. Pasien ini dapat mengalami adenoma paratiroid persisten atau hiperplasia, dan karenanya dapat menunjukkan tanda hiperkalsemia. Keluhan pasien paling utama adalah nyeri epigastrik. Ulcus stres adalah istilah yang diberikan pada ulcerasi mukosa akut dari duodenal atau area lambung yang terjadi setelah kejadian penuh stres secara fisiologis. Pemeriksaan penunjang. 1. Pemeriksaan fisik dapat menunjukkan adanya nyeri tekan epigastrik atau distensia abdominal. 2. Bising usus mungkin tidak ada. 3. Pemeriksaan dengan barium terhadap saluran GI atau GI atas dapat menunjukkan adanya ulcus, namun endoskopi adalah prosedur diagnostik pilihan. 4. Endoskopi GI atas digunakan untuk mengidentifikasi perubahan inflamasi, ulcus, dan lesi. Melalui endoskopi, mukosa dapat secara langsung dilihat dan biopsi didapatkan. 5. Feses dapat diambil setiap hari sampai laporan laboratorium adalah negatif terhadap darah samar. 6. Pemeriksaan sekretori lambung merupakan nilai yang menunjukkan dalam mendiagnosis saklohidria atau tidak terdapat asam hidroklorida dalam getah lambung, dan sindrom Zollinger-Ellison. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada materinya, penata laksanaan
1. Farmakoterapi. Fungsi 1. Antagonis reseptor histamin seperti simetidin, tagamet, ranitidin, antak, famotidin, pepsinizatidin, exit. 2. Antasida seperti antasida magnesium hidroksida, malos atau mailada atau antasida aluminium hidroksida, amhogel atau alternangel. 3. Sukralfat karafate. 4. Antikolinergik seperti propantelin, bromida, probantin. Poin kedua, penurunan atau penghilangan faktor ulcerogenik seperti merokok, penghentian obat ulcerogenik sementara ulkus masih aktif. Poin ketiga, modifikasi diet. Poin keempat, pelaksanaan stres. Poin kelima, pembedaan bila komplikasi terjadi. 1. Gastrektomi subtotal, pengangkatan bagian lambung. 2. Vagotomi, memotong saraf vagus untuk mengurangi sekresi asam hidroklorik dengan piroplasti, pembesaran bedah terhadap sphincter pilorik untuk memungkinkan peningkatan pengosongan lambung pada adanya penurunan. Lanjut. Ini nggak kelihatan di sini, Dita, pathway. Siap. Pathway ulkuspeptikum. Kelihatan. Baca. Lu baca Dita. Pathway ulkuspeptikum, penyebab dan faktor predisposisi asam dan lumen empedu alkohol NSAID H. pylori stres, hereditary makanan atau minuman yang dapat mengiritasi lambung. Selanjutnya peningkatan perseabilitas. Selanjutnya asam lambung kembali berdifusi ke mukosa. Setelah itu pengeluaran histamin. Setelah itu merangsang sekresi asam sehingga asam meningkat. Selanjutnya merusak mukosa lambung. Selanjutnya ulkus peptikum dibagi menjadi 4. Pertama, perubahan status kesehatan dan menjadi kurang informasi tentang penyakit dan kurang pengetahuan. Yang kedua, kerusakan barier lambung menjadi peningkatan asam lambung, menjadi muntah dan nausa, dan risiko kekurangan volume cairan. Yang ketiga, fungsi sawar mukosa lambung menurun. Selanjutnya, destruksi kapiler dan vena. Setelah itu perdahan terus-menerus. Setelah itu penurunan volume darah. Yang keempat, kerusakan mukosa lambung. Setelah itu reaksi radang. Setelah itu pelepasan hormon berdekinin-serotin. Setelah itu merangsang hipotemus pada pusat nyeri. Setelah itu menjadi nyeri. Jurnal Ulkus Peptikum. Jurnal ini diambil dari UGM atau RSUP Dr. Stratidjo Yogyakarta. Penyakit peptik dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu ulkus peptikum atau duodenum lambung, jejunum dan ileum, serta dispesis non-ulkus. Pada mukosa lambung dan duodenum ada keseimbangan antara faktor agresif atau kerusakan dan faktor defensif. Mbak, dengar suara saya, Mbak? Ya, Bu. Ini PowerPoint-nya kenapa sama dengan kelas apa tadi ya, yang tadi pagi itu kelas A ya? Kok PowerPoint-nya sama, Dok, isinya? Enggak, ini PPT-nya, Bu. Iya, PPT-nya kok sama gitu loh maksudnya. Ngerjain sendiri ya? Iya, Bu. Iya. Oh, isinya mungkin dari artikel yang sama ya? Kok Iya, sama kok sama persis ya? Nggak tahu, Bu. Nggak kenal juga.
Ya udah lanjut Sab. Mekanisme ini sangat penting untuk fungsi dan integratis mukosa. Faktor agresif utama adalah asam lambung dan pepsin yang mempunyai peran dominan bila terjadi hipersekresi seperti pada tukak duodenum. Yang terakhir adalah kesimpulan. 1. Ulcus pepticum mengacu pada rusaknya lapisan mukosa di bagian mana saja di saluran gastrointestinal, tetapi biasanya di lambung atau duodenum. 2. Gejala yang sering muncul pada ulcus pepticum yaitu nyeri, muntah, konstipasi, dan perdarahan. Yang ketiga, dasar patogenis dari ulcus pepticum adalah adanya ketidakseimbangan antara faktor perusak dan sistem pertahanan mukosa yang dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab, dan faktor risiko tersebut melalui mekanisme yang berbeda-beda. Demikian presentasi kami. Selanjutnya sesi tanya-jawab. Maaf Ibu, sesi tanya-jawab. Ke itu dulu, ke mana? Oh, Serosis hepatis dulu. Oh, ya. Ya, pandang kita, biar nggak kelamaan. Saya dari perwakilan kelompok 16. Langsung saja, anggotanya terdiri dari Andri Setiawan, Febri Rehan Elfawas, Firda Nugrahaini, dan yang terakhir ada Rizka Anggia Murni. Maaf, ada kendala dari screen layar. Mungkin bisa saya jelaskan secara audio. Di sini saya akan menjelaskan tentang sirosis hepatis. Sirosis hepatis ini atau biasa dikenal dengan sirosis hati atau penyakit liver itu sebenarnya sama aja. Cuma kata medisnya itu sirosis hepatis. Nang Re, di double klik coba Nang. Double klik bisa nggak? Share screen. Udah dibuka belum filenya? Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa wis. Tadi udah muncul tuh, tadi bagus PPT-nya ada 14 slide, udah keluar tadi. Mas Ray dengar Bu Nova? Tetap nggak bisa ya? Mas Ray? Halo? Rehan, dengar suara Bu Nova? Halo? Mbak Yuni dengar suara Bu Nova, Mbak Yuni? Dengar, Ibu, dengar. Dengar Bu,
Dengar. Oh, mana ini Mas Rey-nya? Mas Rey dengar suara Bu Nova, Nak? Atau Rehan ke itu ya? Kehilangan sinyal. Mas Rehan? Iya, iya Bu, ini lagi screen sharing ini, cuma Oh, masih kalau nggak bisa nggak apa-apa, loading. Nak. Oh, lagi loading, ya wes.